Dan aku mohon padamu, jangan memberitahu putriku kalau aku telah membunuh orang. Aku tidak ingin dia membenciku sebagai ayah pembunuh. Aku mohon jangan katakan masalahku padanya, timpal Didon dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Tenang aja, rahasiamu aman bersamaku, jawab Richard. Flashback on. Di sebuah rumah yang cukup sederhana, terlihat Tuan Didon sedang menyirami tanaman bunga yang terbentang luas di halaman rumahnya. Kegiatannya sehari-hari hanya merawat tanaman yang dia miliki, menjualnya dan menanamnya kembali. Hingga semua orang kini berbondong-bondong membeli bibit bunga dan bunga di rumahnya. Di suatu sore yang cerah, beberapa orang dengan pakaian serba hitam mendatanginya. Apa kau yang bernama Tuan Didon? Tanya pemimpin kelompok pada Tuan Didon yang sedang duduk menanam bunga. Iya, siapa kalian? Jawab Tuan Didon. Bisakah kau meluangkan waktumu sebentar? Aku ingin berbicara empat mata denganmu, perintahnya. Tuan Didon pun menghentikan kegiatannya. Duduklah, perintah Tuan Didon. Kalian pergi, aku akan berbicara dengannya. Perintah pria itu. Semua anak buahnya yang berjumlah 6 orang pun menjauh dari mereka. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Tuan Didon. Bukankah kau adalah pembunuh bayaran di kota ini? Kenapa kau malah mengurus sampah begitu? Ujar pria itu. Itu bukan sampah, tapi ini adalah bunga yang sedang kurawat dan kujual kepada orang-orang yang menyukainya. Aku sudah tidak lagi bekerja sebagai pembunuh bayaran. Jika kedatanganmu ke sini untuk menyuruhku membunuh seseorang, aku tidak bisa. Kau carilah orang lain di luar sana. Tolak Tuan Didon. Kau bahkan sudah menolakku terlebih dahulu sebelum aku mengatakannya. Kau memang hebat, pantas saja tuanku menginginkan jasamu, jawabnya. Aku sudah bilang, kau carilah orang lain karena aku sudah keluar dari dunia gelap itu, jelas Tuan Didon. Kau yakin tidak ingin pekerjaan ini? Bayaran untukmu sangat fantastis. Bukankah anak gadismu itu ingin berkuliah? Dan kau berpikir kuliah itu gratis? Bahkan jika kau menjual semua bungamu, kau tidak akan mampu menyekolahkannya sampai sarjana, ucap pria tersebut. Bagaimana bisa kau tahu akan hal itu? Tanya Tuan Didon dengan bingung. Kau sangat meremehkanku, bahkan aku juga tahu sekarang kau sedang bekerja keras untuk mendapatkan uang itu. Sudahlah, kau jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kau tahu berapa uang yang akan kau terima dalam misi ini? 50 miliar, ucapnya. Mendengar nominal yang ditawarkan oleh pria itu membuat Tuan Didon terdiam, seperti sedang mempertimbangkan jawabannya. Siapa namamu? Tanya Tuan Didon. Aku Gary, tangan kanan tuan yang menyuruhmu itu, jawab Gary. Siapa nama tuanmu? Tanya Didon lagi. Kau tidak perlu siapa tuanku, urusanmu hanya melakukan tugas dariku. Itu pun kalau kau mau, kalau tidak mau itu hakmu. Dan aku bisa mencari orang lain di luar sana, ucap Gary beranjak dari tempat duduknya dan hendak pergi. Tunggu, panggil Tuan Didon menghentikan langkah Gary. Baiklah, bilang pada tuanmu kalau aku bersedia melakukannya, ucap Tuan Didon. Aku akan sampaikan, bersiaplah untuk besok karena aku akan kesini lagi untuk memberikan sebuah foto beserta uang yang sudah kujanjikan padamu. Jawab Gary berlalu meninggalkan Tuan Didon. Kedua mata Tuan Didon memandangi sebuah tato bergambar bintang di tengkuk leher Gary. Sekepergian kelompok Gary, Liora pun pulang dari sekolah. Ayah, teriak Liora langsung memeluk sang ayah di sana. Kau sudah makan belum? Tanya Tuan Didon. Belum ayah, ayo makan bersama, ajak Liora menggandeng tangan Tuan Didon memasuki rumahnya. Kini mereka sudah berada di meja makan, seraya menikmati masakan Tuan Didon seadanya. Ceritakan apa yang kau lakukan di sekolahmu, perintah Tuan Didon. Seperti biasa ayah, bermain bersama teman sekolah dan belajar. Mereka semua membicarakan tentang universitas mana yang akan mereka lanjutkan saat sudah lulus nanti. Mereka terlihat lucu karena terus membicarakan universitas luar negeri. Padahal mereka sendiri tidak tahu bagaimana kampus di sana. Cerita Liora diiringi tawa kecil di bibirnya. Melihat anak gadisnya yang sangat antusias saat menceritakan beberapa universitas, membuat Tuan Didon membulatkan niatnya untuk menerima tawaran dari Gary. Apa kau juga ingin melanjutkan sekolahmu, Liora? Tanya Tuan Didon. Tidak, jangan paksakan diri ayah untuk menyekolahkan aku tinggi-tinggi.
Aku akan bekerja saja nanti setelah lulus sekolah. Ayah jangan mengkhawatirkanku, jawab Liora. Namun wajah polosnya tidak bisa membohongi Tuan Didon. Terlihat jelas raut wajah Liora yang menginginkannya, namun harus ditahan karena kondisi Tuan Didon yang menurutnya tidak memungkinkan. Ayah janji, ayah akan menyekolahkanmu di luar negeri. Seperti yang teman-temanmu bicarakan, ucap Tuan Didon menatap ke arah anak gadisnya itu. Ayah tidak perlu melakukan itu. Liora tidak memintanya, jawab Liora. Kau memang tidak memintanya, Liora, tapi ayah yang menginginkannya. Ayah ingin kau jauh lebih sukses daripada ayah yang hanya penjual bunga. Kau harus bisa membuktikan pada ayah kalau kau mampu melakukan semuanya sampai akhir. Jelas Tuan Didon meyakinkan Liora. Tapi ayah kan tidak punya uang sebanyak itu, sementara biaya kuliah tuh sangat mahal, balas Liora. Tenang aja, ayah akan meminjam uang pada bos ayah dulu. Dan kau harus janji untuk ikut melunasinya saat kau sudah bekerja nanti. Hitung-hitung membantu ayah. Gimana? Apa kau mau? Tanya Tuan Didon. Benarkah? Wah, Liora senang sekali. Liora janji akan membayar semua hutang ayah saat sudah bekerja di perusahaan besar. Jawab Liora dengan girangnya. Baiklah, kalau begitu carilah universitas di luar negeri yang kau mau. Dan beritahu ayah segera, ucap Tuan Didon. Baik ayah, jawab Liora. Flashback off. Gary, apa kau yakin itu nama aslinya? Tanya Richard. Aku tidak tahu perihal itu. Intinya dia memiliki tubuh tinggi yang sedikit hitam, serta mempunyai tato bergambar bintang di tengkuk lehernya, jawab Tuan Didon. Selama kau melakukan itu, kau sama sekali tidak melihat siapa orang yang menyuruhmu itu, timpar Richard. Gary tidak pernah mempertemukanku dengan tuannya, bahkan namanya saja tidak aku ketahui. Dia benar-benar merahasiakan identitas tuannya itu dengan rapat. Kau tahu, hidupku selama ini dibayang-bayangi oleh rasa bersalah yang tidak pernah ada habisnya. Padahal aku adalah pembunuh bayaran yang sangat kejam, membunuh siapapun tanpa balas kasihan. Tapi entah kenapa saat itu aku sedikit ragu untuk membunuhnya. Aku ketakutan, tapi tidak ada pilihan lain. Aku hanya ingin melihat Liora bahagia mencapai cita-cita yang dia inginkan. Padahal saat itu aku sudah berhenti hampir 2 tahun dari dunia gelap itu. Tapi aku terjun lagi hingga membuatku menjadi seperti sekarang. Kalau tuanmu melihatku, aku yakin dia akan membunuhku detik ini juga. Tapi aku sudah siap jika itu harus terjadi. Bahkan nyawaku saja tidak cukup untuk menebus semua yang telah kulakukan padanya. Jelas Tuan Didon. Richard terdiam untuk beberapa saat seperti sedang memikirkan sesuatu. Tenanglah, aku belum memberitahu tuanku kalau aku sudah menangkapmu. Masalahnya, aku harus menemukan dalang di balik ini semua. Mencarimu saja aku kewalahan, apalagi untuk mencari orang yang kau maksud. Sial, benar-benar berputar tiada henti, ujar Richard beranjak dari tempat duduknya meninggalkan ruangan. Tunggu, apa Liora baik-baik saja? Tanya Tuan Didon. Dia baik-baik saja, kau urus saja dirimu, persiapkan mentalmu juga jika sesuatu terjadi padamu nanti. Jawab Richard, aku sudah mempersiapkan diri. Aku lebih baik mati di tangan tuanmu daripada aku mati di tangan mereka yang menyuruhku, teriak Tuan Didon. Namun Richard hanya mendengarkan saja dan keluar dari ruangan tersebut. Apa dia sudah sadar? Tanya Richard pada pelayan di sana. Sudah tuan, baru saja Nona Liora meminum obatnya, jawab pelayan. Richard melangkahkan kakinya menuju kamar di mana Liora berada. Membuka pintu kamar, terlihat Liora yang sedang bersandar pada punggung kasur seraya merajut syalnya kembali. Kau istirahatlah dulu, bukankah kau sedang sakit? Hentikan merajutmu itu, perintah Richard. Tidak apa-apa, aku sudah sembuh. Aku harus menyelesaikan rajutan ini dengan cepat. Bukankah cuaca di kota ini sangat buruk? Sementara kau harus terus keluar dari rumah. Kau ingin membeku kedinginan setiap hari. Setidaknya kalau kau memakai syal ini pasti lebih hangat meskipun sedikit, jawab Liora. Kau pikirkanlah dirimu sendiri, tidak usah memperdulikanku, cetus Richard. Aku tidak memperdulikanmu, hanya saja ini sebagai hadiah terima kasih untukmu karena sudah mengurungku dan memberiku pelayanan yang baik. Awalnya aku merasa takut terkurung di sini, bahkan aku menangis setiap malam karena tidak betah. Tapi lama-kelamaan aku menjadi terbiasa dengan ini.
Pelayanmu juga sangat baik padaku, pasti kau yang menyuruhnya seperti itu. Terima kasih, ucap Leora panjang lebar. Terserah kau saja, ujar Richard berlalu dari ruangan tersebut. Kini Richard sudah berada di kamarnya, merebahkan tubuhnya dengan asal di kasur king size miliknya. Sial, kenapa semuanya semakin sulit buatku? Bahkan otakku saja tidak bisa berpikir dengan jernih. Aku sudah benar-benar terjebak di situasi yang sangat menyulitkan ini, pekik Richard. Naurin, apa yang kau lakukan? Kau memakai jaket tebal di cuaca yang panas ini. Bukan buka cidungmu. Lihatlah wajahmu, sudah seperti kepiting rebus, cetus Sabrina. Saat ini Naurin menggunakan jaket tebal dengan cindung yang menutupi kepalanya. Semua itu Naurin lakukan untuk menutupi beberapa tanda merah di lehernya. Meskipun sebenarnya Naurin sangat tersiksa karena harus merasakan engap dan juga panas di seluruh tubuhnya. Kau diamlah, aku sedang demam, badanku juga dingin. Jadi aku tidak mungkin kepanasan, jawab Naurin. Tapi wajahmu sepertinya berkeringat dan kepanasan. Lihat aja, memerah seperti itu, ujar Sabrina. Ini keringat dingin, jadi tidak apa-apa. Kau diam, atau aku tendang kau dari bangkuku. Cetus Naurin. Ya sudah, terserah kau aja, balas Sabrina. Tidak berselang lama, satu guru pelajaran pun masuk ke dalam kelas mereka. Selamat siang anak-anak, ini adalah pelajaran terakhir dari ibu. Naurin, kau masih menggunakan jaket itu dari pagi sampai sekarang. Ibu pikir sudah kau lepas karena cuaca hari ini begitu panas. Seru ibu guru membuat semua siswa lainnya memandang ke arah Naurin tanpa berkedip. Oh, Bu, aku benar-benar merasa dingin. Aku demam, Bu. Aku tidak bisa merasakan panasnya matahari siang ini, jawab Naurin. Ya sudah, jangan dilepas. Apa kau ingin pergi ke UKS aja? Tanya ibu guru. Boleh Bu, sepertinya aku memang butuh istirahat, jawab Naurin memasang wajah memelas. Dia sedang berakting ternyata, batin Sabrina menaikkan satu alisnya. Boleh, kau pergi aja ke UKS Naurin dan istirahatlah sampai kau pulang nanti. Apa perlu ibu panggilkan orang tuamu ke sini? Tanya ibu guru lagi. Tidak usah Bu, aku bisa sendiri. Lagian nanti juga mereka menjemputku saat pulang, jawab Naurin. Baiklah, kau bisa keluar sekarang. Sabrina, antarkan temanmu ke ruang UKS, perintahnya. Baik Bu, ayo Naurin, ucap Sabrina menggandeng tangan Naurin keluar dari ruang kelasnya. Kau sangat pintar sekali berakting, cetus Sabrina. Sudah, kau kembali saja sana, aku bisa jalan sendiri ke ruang UKS, perintah Naurin. Baiklah, siapa juga yang mau mengantarkanmu sampai sana? Bye, jawab Sabrina berlari meninggalkan Naurin. Naurin dengan cepat berjalan ke arah toilet. Panas sekali, semua ini gara-gara pria itu. Aku bahkan tidak bisa menghirup udara dengan bebas. Engap sekali memakai jaket di siang hari. Gumam Naurin melepaskan cindung dari kepalanya, mengikat rambutnya di depan cermin wastafel. Terpampanglah tanda merah itu di setiap sisi lehernya. Berapa lama ini akan menghilang? Aku sudah tidak sanggup menggunakan jaket setiap hari. Timpal Naurin kembali. Hingga terdengar suara langkah kaki yang mendekati arah toilet dengan cepat, Naurin menutup kepalanya kembali dengan cindung jaketnya. Dan keluarlah dari toilet. Benar saja, Naurin berpapasan dengan siswi lain di depan toilet. Untung aja langkah sepatunya sempat terdengar olehku. Batin Naurin berlari menuju ruang UKS. Sesampainya di sana, Naurin terlihat ruangan tersebut kosong, tidak ada siapapun. Naurin membaringkan tubuh di atas bangkar yang tersedia di ruangan. Nyamannya. Andai saja saat sekolah aku bisa tidur seperti ini terus. Gumam Naurin. Naurin mulai merasakan berat di kedua matanya. Hingga akhirnya tanpa sadar dia terlelap di sana. Nyonya, bangun Nyonya. Suara seorang pria samar-samar terdengar di telinga. Perlahan Naurin mulai membuka kedua matanya dan mendapati Danto sudah berada di depannya. Pengawal Danto, kenapa kau bisa ke sini? Tanya Naurin beranjak duduk. Ibu guru bilang Nyonya sedang berada di UKS. Makanya saya ke sini Nyonya. Apa Nyonya sakit? Tanya Danto. Tidak, aku hanya lelah dan ingin istirahat aja, jawab Naurin. Ayo pulang Nyonya, ajak Danto. Pulang? Memangnya ini sudah waktunya pulang sekolah?
Tanya Naurin membulatkan matanya ke arah Danto. Sudah Nyonya, bahkan siswa yang lainnya sudah tidak ada yang tersisa, jawab Danto. Naurin mengambil ponsel yang ada di saku jaketnya, melihat jam di dalam sana. Ya Tuhan, ini sudah jam 14 WIB. Lama sekali aku tertidur. Perasaan baru saja aku terlelap, cetus Naurin kaget. Ayo pengawal Danto, kita pulang, ajak Naurin berjalan di depan Danto. Saat Naurin hendak memasuki mobil, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggilnya dari belakang. Dengan cepat, Naurin menoleh ke sumber suara tersebut.